Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan pada bab yang ke-11. Ini adalah bicara tentang korelasi. Korelasi itu apa toh? Korelasi itu adalah hubungan. Kalau regresi kemarin, ya toh, regresi itu kan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel X terhadap Y. Kalau korelasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara X dan Y. Nah, kalau kita mau mengukur hubungan, kita akan menghitung dulu apa yang disebut dengan koefisien korelasi. Biasa diberi notasi R kecil, koefisien korelasi. R kecil ini maksimal, minimal 0, maksimal 1. Jadi kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Kalau 1 hubungannya penuh. Koefisien korelasi itu bisa positif. Jadi dihitung ketemunya positif. Berarti hubungannya searah. Tapi kalau R ketemunya negatif, berarti hubungannya berlawanan. Kalau 0, tidak ada hubungan. Korelasinya 0, R-nya 0, koefisien korelasinya 0, berarti tidak ada hubungan. Lantas bagaimana menghitung R? Banyak sekali metodenya, ada metode persen product moment, ada metode rank, ada metode banyak sekali. Saya hanya akan memberi contoh pada persen product moment. Persen product moment, R sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma B dibagi akar N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan kali akar N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini rumusnya ini. Nanti ini ketemunya apa? Kalau R ketemunya lebih besar atau sama dengan setengah, ini menunjukkan hubungannya kuat. Hubungan kuat. Tapi kalau R ketemunya kurang dari setengah, ini hubungannya lemah.
Nih, jadi nanti saudara coba. Kemarin pas regresi saya kan memberi soal di halaman 257 kalau nggak salah. 277. Sorry, bukan. 279 antara penggunaan pupuk dan panen padi. Itu saudara buat korelasinya, saudara cari korelasinya. Ya. Hitung korelasi soal nomor 7 halaman 279. Ini materi terakhir adalah korelasi. Namun demikian ada yang disebut dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Apa ini? Ini adalah R kuadrat. R-nya notasinya R kuadrat. Sama dengan korelasi dikuadratkan. R kuadrat itu adalah koefisien determinasi, akan ketemu apabila korelasi itu saudara kuadratkan. Tujuannya apa? Mengukur berapa besar variabel independen dapat menjelaskan terhadap variabel dependen. Itu. Nih, jadi ujiannya UAS, ya, pelajari tes hipotesis, terutama tentang tes hipotesis perbedaan dua proporsi atau ya chi-square test, chi-square test. Ya itu entah perbedaan dua proporsi yang keluar atau chi-square testnya. Ya itu. Yang kedua soal tentang regresi, korelasi, dan determinasi. Jadi ini nanti hitung soal nomor 7 korelasinya, terus berapa koefisien determinasinya. Terus jelaskan apa bunyinya angka yang ada di koefisien determinasi. Begitu juga korelasi itu sudah dijelaskan. Kuat, lemah, hubungannya positif, negatif, apa artinya. Gitu ya. Oke, jadi ingat ujiannya itu. Paham? Oke. Saya akan memberi himbauan terhadap saudara. Saya akan memberi himbauan terhadap saudara. Besok kalau Anda meneliti misalkan tentang PKM, misalkan penelitian tentang PKM, atau penelitian tentang skripsi. Kalau saudara menghitung dengan manual ini mungkin terlalu lama. Maka saudara bisa menggunakan komputer. Nah, untuk belajar komputer ini, saudara buka YouTube. Buka YouTube dengan channel Salam Belajar. Nah, buka YouTube dengan channel Salam Belajar. Terus apa isinya? Nah, ini yang penting. Apa isinya itu? Di Salam Belajar itu. Isinya adalah saudara bisa mempelajari tentang regresi, korelasi, dan determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS, dengan menggunakan aplikasi eFuse,
Bisa juga menggunakan aplikasi PLS, Smart PLS. Bisa juga dengan SEM. SEM itu nanti kita menggunakan Amos. Memang jujur aja Amos ini berat. Ini biasanya anak S3 itu kalau analisis dengan Amos, SEM. Dulu waktu saya buat tesis itu cukup dengan PLS. Buat disertasi cukup dengan PLS karena datanya nggak banyak. Ini persyaratannya rumit. Tapi Anda diharapkan belajar SPSS, EFUSE, dan Smart PLS. Karena SPSS sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Maka yang sekarang mahasiswa dituntut dengan PLS. Itu, dan saudara nanti bisa ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Lab Manajemen Fakultas Ekonomi UMS. Di lab manajemen, prodi manajemen ada apa itu pelatihan tentang analisis kuantitatif ini. Begitu ya, saya ingatkan lagi, ujian akhir semester materinya tes hipotesis. Kalau tidak materi tes hipotesis dengan subbab, kalau tidak tes hipotesis perbedaan dua proporsi, ya tes hipotesis tentang chi-square atau chi-square test. Salah satu itu. Yang kedua tentang regresi, korelasi, dan determinasi. Cukup, sampai ketemu di ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.